Halo sahabatku, sahabat Ayo Paham, senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang materi dimensi 3 atau bangun ruang untuk kelas 12 matematika wajib. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jarak dan sudut dalam ruang. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, kita mulai. Jarak dan sudut dalam ruang. Jarak dan sudut dalam ruang ini kita akan mulai bahas dari yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis akan kita tinjau dari dua hal atau dari dua sisi. Yang pertama, titik yang terletak pada garis itu, dan satu lagi titik yang terletak di luar garis tersebut. Mari kita lihat yang pertama. Jika titik terdapat atau terletak pada garis atau titik memotong garis, maka jarak titik tersebut dengan garis sama dengan 0, atau dengan kata lain, titik dan garis saling menempel. Coba kita lihat gambar berikut. Misalkan garis G terdapat satu titik P yang terletak pada garis G, maka titik P ini memotong garis G, atau dengan kata lain titik P menempel pada garis G, sehingga jarak titik P terhadap garis G adalah 0. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Jika titik berada di luar garis, maka jarak titik ke garis tersebut lebih besar dari 0. Coba kita lihat gambar berikut. Misalkan garis G terdapat satu titik di luar garis G, yaitu misalkan titik P. Maka dengan kata lain, karena titik P berada di luar garis G, maka terdapat jarak dari garis G ke titik P yang bukan 0, atau dengan kata lain lebih besar dari 0. Ingat, untuk menentukan jarak titik terhadap garis, kita harus menarik garis tegak lurus dari P ke garis G. Perhatikan garis yang berwarna hijau ini adalah jarak titik P terhadap garis G. Dengan kata lain, selalu ingat tarik garis dari titik P memotong G di sini dengan posisi tegak lurus. Maka sekarang jarak titik P ke garis G adalah panjang garis yang berwarna hijau ini. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh 1. Pada balok PQRS TUVW, perhatikan gambar ini. Titik pada balok manakah titik yang terletak pada garis PQ, dan manakah titik yang terletak paling jauh dari garis PQ? Mari kita lihat. Yang pertama, bagian A. Di sini ada garis PQ. Tadi yang terletak pada, maka otomatis garis PQ membuat dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Nah, titik P menempel di ujung sebelah kiri dan titik Q menempel di ujung sebelah kanan. Maka dengan kata lain dapat kita sebutkan titik yang terletak pada garis PQ adalah titik P atau titik Q. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan yang B. Perhatikan yang B, titik yang paling jauh dari garis PQ. Perhatikan titik yang paling jauh dari garis PQ. Nah, di sini ada beberapa titik. Ini titik R, terus titik V, titik U, titik W, titik T. Nah, kita lihat yang ditanya titik yang paling jauh. Untuk menentukan titik yang paling jauh, berarti jaraknya yang paling panjang. Nah, coba kita lihat. Misalkan kita ambil ke garis PQ di titik Q, maka jarak R ke Q adalah panjang garis ini, jarak U ke Q adalah panjang garis ini. Maka otomatis yang terpanjang adalah jarak yang dibentuk oleh V ke Q, karena QV ini adalah diagonal sisi. Perhatikan panjang Q dan V sama dengan panjang PW. Nah, lihat kenapa
PQ adalah jarak terhadap PQ, karena kalau kita tarik garis PQ dengan PQ ini di sini tegak lurus, maka sesuai dengan definisi jarak tadi harus tegak lurus, maka jaraknya adalah QV, atau dengan kata lain boleh juga kita sebut jaraknya adalah PW. Sehingga jarak terjauh dari garis PQ ke titik yang ada di sini adalah titik V dan titik W. Sehingga dapat kita simpulkan titik terjauh dari garis PQ adalah titik V atau titik W. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang, di mana yang pertama tadi adalah kedudukan titik terhadap garis. Sebuah titik pada bidang kedudukannya hanya mungkin ada dua. Coba kita lihat yang pertama, titik terletak pada bidang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua bidang yang berpotongan di sini, yaitu bidang V dan bidang W, di mana titik A berada pada bidang V. Dengan kata lain, titik A menempel atau memotong bidang V di satu titik, yaitu di titik A, sama dengan yang titik B memotong atau terletak atau menempel pada bidang W. Sehingga dengan kata lain, karena ini adalah menempel atau memotong, maka jarak titik A terhadap bidang V adalah 0. Demikian juga jarak titik B terhadap bidang W adalah 0. Sekarang coba kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah posisi di mana titik tersebut terletak di luar bidang. Coba kita lihat gambarnya. Nah, perhatikan di sini, titik A berada di luar bidang V maupun di luar bidang W. Sehingga dengan kata lain, kalau kita tarik garis tegak lurus atau proyeksi tegak lurus dari titik A ke bidang V, maka akan terdapat jarak yang merah ini. Sehingga dengan kata lain, jika titik berada di luar bidang, maka titik itu mempunyai jarak yang tidak sama dengan 0 dengan bidang tersebut. Kemudian ingat, jarak yang kita maksud adalah hasil proyeksi tegak lurus titik A ke bidang V, maka panjang garis proyeksinya inilah yang disebut jarak A ke bidang V. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lihat contoh 2. Pada kubus ABCD FGH, tentukanlah titik yang terdapat pada bidang ABCD. Kemudian, tentukanlah titik-titik yang terletak di luar bidang ABCD. Mari kita jawab. Perhatikan kubus ABCD FGH. Nah, sekarang di sini kita lihat bidang ABCD. Sekarang kita gambar bidang ABCD. Inilah bidang ABCD. Selanjutnya titik yang terletak pada bidang ABCD, perhatikan. Titik A adalah titik pojok, B titik pojok, C titik pojok, D titik pojok. Berarti titik yang melekat pada bidang yang kuning ini, atau yang berada pada bidang yang kuning ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Sehingga titik yang terletak pada bidang A, B, C, D adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Kemudian, titik yang terletak di luar bidang A, B, C, D adalah, perhatikan di sini, titik E, titik F, titik G, titik H berada di luar bidang A, B, C, D. Karena berada di luar bidang A, B, C, D, otomatis titik E mempunyai jarak tertentu terhadap A, B, C, D yang bukan 0, demikian juga F, demikian juga G, demikian juga H. Kalau kita cari berapakah jarak E ke bidang A, B, C, D, maka jaraknya adalah panjang garis EA. Demikian juga jarak F ke bidang A, B, C, D adalah panjang garis FB. Kemudian panjang garis GC yaitu jarak G ke bidang A, B, C, D. Panjang garis HD jarak H ke bidang A, B, C, D. Sehingga kita simpulkanlah titik yang terletak di luar bidang A, B, C, D adalah titik E, titik F, titik G, titik H. Semoga sahabatku bisa memahami posisi titik terhadap bidang pada contoh 2. Kita lanjut contoh yang ketiga. Pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuknya 8 cm, carilah jarak titik A ke bidang DCHG dan ke bidang BFHD. Mari kita jawab.
Langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita gambar dulu bidang DCGH. Inilah bidang DCGH. Maka sekarang untuk mencari jarak titik A ke bidang DCGH, kita cari garis yang tegak lurus dari A ke bidang yang hijau ini. Maka otomatis garis yang tegak lurus terhadap bidang yang hijau ini adalah garis AD. Coba diperhatikan di sini. Ini kenapa menjadi tegak lurus? Karena ini adalah kubus. Maka ketiga garis yaitu AD, DH, dan DC ini saling tegak lurus. Maka otomatis AD tegak lurus terhadap bidang yang warna hijau ini. Sehingga dapatlah kita simpulkan jarak A ke bidang DCGH adalah panjang AD atau 8 cm. Maka sahabatku, sekarang kita simpulkan titik A tadi berada di luar bidang DCGH, maka jarak titik A ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis AD, karena tadi AD tegak lurus terhadap bidang DCGH. Maka kita dapatlah jaraknya adalah panjang rusuk kubus yaitu 8 cm. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami contoh yang ketiga, bagian yang pertama. Kita lanjutkan. Sahabatku, kita lanjutkan dengan jarak A ke bidang BFHD. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita gambarkan bidang BFHD. Inilah sekarang bidang BFHD. Selanjutnya, kita tarik garis dari A ke C, kemudian dari E ke G. Maka kita dapatkanlah garis AC dengan garis BD adalah garis yang tegak lurus, karena A, B, C, D adalah persegi, sebab bangun ini adalah bangun kubus. Maka otomatis setiap sisinya adalah persegi. Dengan demikian, AC dengan DB pasti berpotongan tegak lurus, karena A, B, C, D adalah persegi. Nah, dengan cara yang sama kita tarik IG, maka HF dengan IG adalah dua garis yang tegak lurus. Selanjutnya kita gambar bidang ACGE. Sahabatku, yang berwarna biru ini adalah bidang AC. Coba kita lihat jika A ini misalkan kita pindahkan ke tengah-tengah sini. Sahabatku, jika perpotongan garis AC dengan DB kita sebutlah itu A aksen. Perhatikan di titik A aksen itu adalah tegak lurus terhadap bidang yang kuning ini. Sehingga dapatlah kita pastikan karena A aksen tegak lurus terhadap bidang BFHD, maka jarak dari titik A ke bidang BFHD adalah panjang garis A aksen. Kita lanjutkan sekarang, maka jarak titik A ke bidang BFHD adalah panjang A aksen, di mana A aksen adalah setengah dari panjang AC, di mana AC adalah diagonal sisi. Sehingga kita dapatkanlah sekarang, maka jarak A ke bidang BFHD adalah setengah panjang diagonal sisi, yaitu setengah panjang diagonal AC. Coba kita ingat kembali, untuk menentukan panjang diagonal sisi pada kubus, kita dapatkanlah rumus. Jika rusuknya ini adalah A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Diagonal sisinya ini AC atau B atau HA atau D dan seterusnya. Itu adalah diagonal sisi. Sedangkan panjang diagonal ruang adalah yang merah ini, yaitu EC atau BH atau DF, sehingga panjang diagonal ruang kita cari dengan A akar 3. Maka dengan demikian jarak A ke bidang BFHD adalah setengah panjang diagonal sisi. Selanjutnya kita hitung panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisi adalah A akar 2, di mana A-nya atau rusuknya 8, maka panjang diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Maka kita hitung setengah kali 8 akar 2 adalah 4 akar 2.
Sehingga jarak titik A ke bidang B, F, H, D adalah 4 akar 2. Sahabat paham, semoga 3 contoh ini dapat dipahami sehingga kalian nanti dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap ruang. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.